Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku. Aku di sini mau nge-share sedikit ilmu yang aku ketahui tentang aplikasi Accurate versi 5. Cara mengerjakan, maksudnya cara nginput datanya gimana gitu. Jadi sebelum kita mulai, itu aku mau jelaskan dulu ya, Accurate versi 25 ini apa sih sebenarnya? Accurate versi 25 ini sebenarnya adalah aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mempermudahkan perusahaan untuk mendapatkan laporan keuangannya, mempermudahkan perusahaan karena dia nanti itu kan kita terisi otomatis, jadi kita nggak susah-susah lagi buat laporan keuangan, balance nggak balance-nya, kita bisa langsung menggunakan aplikasinya itu sendiri. Oke, untuk itu kita udah harus install dulu nih aplikasi Accurate versi 5-nya. Kebetulan aku udah install aplikasinya. Ini ada di sini di kursor tempat aku gerak-gerak ini. Yang pertama itu kita klik, ini dia lagi loading, ini lihat sampai muncul jendela menu kayak gini. Nah, ini dia kan nih ada pilihannya nih, ada yang buat data perusahaan, buka data perusahaan. Ini maksudnya kalau yang buat data perusahaan tuh misalnya kita punya perusahaan atau punya data perusahaan, maksudnya yang belum kita buat, ya. Ini kita klik yang ini. Tapi kalau yang ini yang buka data perusahaan itu data perusahaan yang udah pernah kita buat, kita masukkan ke laptop kita, ke aplikasi kita. Jadi karena kita baru, jadi kita pilihnya yang ini, yang buka data perusahaan. Klik di sini. Nah, di sini muncul layar seperti ini, itu adalah tempat di mana kita menyimpan aplikasi itu sendiri. Kalau di ABSS sebelumnya itu kan kita milih tempat penyimpanannya itu setelah kita nginput data perusahaan. Tapi kalau di Accurate enggak, langsung di awal. Nah, pilih di sini tanda 3. Kebetulan aku udah bikin folder Accurate versi 5-nya ini, jadi aku langsung masuk ke folder. Jadi kalau kawan-kawan belum bikin, bisa dibikin nanti di sini. Bisa klik kanan, klik new gitu. Mau bikin folder apa gitu, karena aku udah ada, udah aku di sini aja. Aku di aplikasi Accurate versi 5 aku. Kebetulan aku udah bikin kemarin bengkel syarial. Sekarang aku bikinnya Pinci Clothing. Clothing. Aku klik OK. Tunggu beberapa saat. Ini uh, dia lama atau sebentarnya proses ini nih tergantung laptop kita masing-masing. Kalau memorinya masih banyak, dia bakalan cepet. Tapi kalau misalnya memorinya udah hampir penuh, itu dia bakalan lambat. Jadi oke, nggak apa-apa. Oke, aku pindahin dulu laptopnya ke belakang sedikit. Oke. Ini aku bawa bukunya ya, karena aku mengerjakan tugas juga sebenarnya. Oke, nah di sini ada muncul pengguna sama kata kunci. Karena aku pakainya yang trial, jadi otomatis kita apa pengguna sama kata kuncinya ini nggak bisa diganti-ganti, harus itu. Tapi kalau misalnya kawan-kawan mau ganti sandi dari aplikasinya itu sendiri, silahkan beli yang orinya ya, maksudnya yang nggak trial, ini trial. Jadi kita masukkan aplikasi kata kuncinya atau sandinya itu adalah supervisor. Klik OK. Nah, di sini muncul nih jendela yang seperti ini. Kawan-kawan nih mau yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau memang dirasa mahir bahasa Inggris ya silahkan klik Inggris. Dan kebetulan saya Inggrisnya little-little, jadi saya pilih bahasa Indonesia aja. Klik lanjut. Nah, ini tipe persiapan itu ada standar sama mahir. Kita harus pilih dulu yang tipe mahir. Kenapa? Karena ini kita benar-benar belajar dari awal. Kalau yang standar nanti dia udah isi otomatis, jadi kita nggak terlalu susah. Oke, klik lanjut. Nah, di sini ada mata uang ya, karena kita di Indonesia kita mata uangnya rupiah, jadi kita klik tambah. Kita klik rupiah. Oke, nilai tukarnya 1 rupiah itu sama dengan 1. Nama negaranya itu Indonesia. Simbolnya itu RP. Setelah isi semuanya kayak gini nih kawan-kawan, kemudian klik OK. Ini apa Anda ingin membuat uang sebagai iya? Dah, ini kan udah. Kemudian karena udah memasukkan mata uangnya, kita klik lanjut. Nah, ini masuk ke data perusahaannya. Seperti yang ada di buku, nama perusahaannya itu adalah Pinci Clothing.
Alamat perusahaannya di Jalan Dr. M Hatta nomor 4 RT 1 RW 2. RT 1 RW 2 nya mending di sini ya. Kelurahan Pasar Ambacang, Kuranji, Padang. Nah, ini. Dah, ini mulai tanggal tutup buku. Ah, gini. Mulai tanggal tutup buku itu adalah misalnya kita mau buat laporan keuangannya bulan Maret. Ya, misalnya gitu. Jadi kita harus buat tutup bukunya itu sebelum Maret. Misalnya kita buatnya 1 Maret, berarti kita bikinnya itu sebelum tanggal Maret, sebelum 1 hari sebelum tanggal 1 Maret. Nah, kebetulan aku buatnya itu mau buat laporan keuangan di bulan Maret 2016. Nah, kita lihat ya, berarti 1 hari sebelum Maret 2016. Oke. Berarti Februari ya bulannya, cuman tanggalnya itu adalah nah, karena 2016 kebisat jadi tanggalnya 29. Kita klik tanggal 29. Oke. Sekarang tahun fiskalnya berarti 2016. Tapi yang kita input di sini hanya 16 saja, dua angka di belakangnya. Kenapa? Kalau kita input nya 4 itu nanti di error. Terus untuk default periodiknya ya enggak apa-apa, biar aja ini aja ya. Oke, mata uangnya udah rupiah, kita klik lanjut. Nah, ini kan nggak ada data perusahaannya yang perlu kita tambah atau NPWP-nya nggak ada di bukunya ya. Kita klik lanjut. Nah, ini akun-akunnya. Jadi ada 3 akun yang harus kita ubah dulu. Yang pertama tuh akun receivable. Kita harus ubah akun receivable dulu. Sesuaikan dengan neraca. Kita klik akun receivable-nya, kita klik ubah. Di neraca akun receivable kita itu nomor 1 strip 1202. Akun receivable-nya itu nggak pakai rupiah ya, kita hapus rupiahnya. Kita klik OK. Dah, cocok kan? 11202. Oke, udah selesai. Nah, yang kedua yang harus kita ubah itu adalah akun payable. Oke, akun payable-nya mana ini ya? Klik akun payable, klik ubah. Nomor akun payable-nya itu adalah 2 strip 1101 ya. Ini juga nggak pakai rupiah. Nah, akun payable. Oke, ini akun hutang ya maksudnya. Kita klik OK. Kita cross check lagi 21102 ya. Nah, yang ketiga itu harus kita ubah retail earning atau opening balance equity. Nih, perbedaannya. Kalau yang retail earning ini kalau dia itu adalah apa? Sisa gitu maksudnya. Jadi kita akan ubahnya itu di opening balance. Maksudnya modal awal. Kita semisalkan itu adalah modal awal. Jadi kita klik opening balance, kita klik ubah ya. Kita ubah menjadi capital. Di sini capital nomornya 3 strip 1100 menjadi capital. Kita cap lock aja ya. Capital 3110. Oke, udah. Nah, ini kan udah ada semuanya. Jadi kita harus yang kita ubah udah selesai. Nah, kan ada berapa akun nih di buku kita tuh. Jadi mari kita tambahkan. Kita klik tambahkan. Mana nih lagi akun yang nggak ada? Ada akun cash. Cash itu tipe akunnya adalah cash or bank. Nomor akunnya adalah 1 strip 1100 cash. Nomor akunnya 1 strip 110. Oke. Lanjut, nama akunnya adalah cash. Atau uangnya adalah rupiah, betul. Kita klik OK. Kemudian lanjut ada supplies. Supplies nggak ada ya, kita tambahkan supplies dulu. Supplies itu masuk ke aktiva lancar lainnya.
Nomornya supply 11300. Uangnya rupiah. Klik oke. Lanjut prepaid trend. Kita klik tambah prepaid trend juga aktiva lancar lainnya. Karena prepaid trend itu adalah sewa dibayar di muka ya. Nomornya adalah 1400. 1400. Prepaid trend. Uangnya rupiah. Oke, lanjut. 013 12 1300 kan cashnya 100. Oke, tambah setelah prepaid trend ada prepaid insurance. Prepaid insurance termasuk aktiva lancar lainnya juga ya. Nomornya adalah 11500. Prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Ada typo nih guys. 1.500 betul. Kita lanjut ke vehicle. Maksudnya equipment peralatan. Peralatan itu termasuk aset tetap ya kawan-kawan. Kita buat aset tetap. Aset tetap itu 12101. Equipment. Equipment 2101. Oke, lanjut ke vehicle atau kendaraan. Kendaraan juga termasuk aset tetap. 2105 dia ya. Vehicle. Oke, masuk. Lanjut. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Accumulation depreciation equipment. Dia itu karena kalau di Accurate itu tipe akun akumulasi penyusutan peralatan itu ada di akumulasi penyusutan ya. Nomornya 1221. Akumulasi equipment. Oke, 212. Sama aja sih, tambah aja. Kemudian akun penyusutan kendaraannya juga. Akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, kemudian udah. Bank loan itu termasuk hutang jangka panjang ya. Kalau bank loan berarti hutang jangka panjang. Cari hutang jangka panjang. Nah, ya. Hutang jangka panjang nomornya di 2/2100. Bank loan. Oke. Setelah kita bikin, kita harus cek nih. Jangan salah-salah, nanti salah gitu. Oke, cash 11001 betul. Akunnya cash and bank. Kondisi payable itu 11202. Akunnya piutang. 130 supply sertifikat lancar lainnya betul. Equipment. Vehicle 121 kemudian conveyable mana ya 21101. Kemudian kita masuk ke capital. Oke, nah setelah itu kita input nih angkanya, saldo awalnya. Ada beberapa akun, itu ada 6 akun yang nggak boleh diinput di awal saldo awalnya. Itu pertama adalah akun piutang, kemudian akun hutang, kemudian aset tetap,
kemudian modal, terus akumulasi penyusutan, terus persediaan. Nah, kalau untuk jasa nggak ada persediaan ya, tapi kalau untuk dagang ada. Nah, kita ulangi lagi ya. Ada 6 yang nggak boleh diinput di sini saldo awalnya. Itu yang pertama itu piutang, yang kedua hutang, yang ketiga aset tetap, yang keempat tuh capital, yang kelima itu akumulasi penyusutan, dan yang keenam itu adalah persediaan. Oke. Nah, sini mari kita isi dulu yang cash. Berarti cash diisi ya. Cash kita ada 28 juta. Jangan sampai salah, guys. Takut-takut typo. Kemudian supplies, kita isi supplies. Kalau akun receivable itu akun piutang ya, piutang nggak masuk ya. Jadi kita isi supplies, suppliesnya 3 juta. Nah, kemudian prepaid trend, ya prepaid trend aset lancar ya, jadi nggak masuk aset tetap, berarti 7125. Kemudian prepaid insurance 1.800.000. Aku ya guys, kalau misalnya nginput-input kayak gini, kalau banyak nol tuh biasanya aku hitung, misalnya 3 juta, berarti nolnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayak gitu. Oke, kemudian equipment. Nah, equipment masuk enggak? Kan dia aset tetap. Ya enggak lah. Vehicle, enggak, karena dia aset tetap. Akumulasi penyusutan peralatan, enggak, dia akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutan kendaraan, enggak juga. Akun payable, enggak. Bang Loan ini kita input ya guys, kita input karena ini dia hutang jangka panjang, bukan akun hutang gitu, tapi dia hutang jangka panjang di sini. Jadi kita input 5 JT 1 4 5 6. Nah, 5 juta 6. Kemudian ada capital. Capital kita input enggak? Enggak ya. Oke. Udah selesai nginput ini, pastikan di bawah ini. Jangan sampai salah. Nah, untuk ekuitas saldo awal itu kita ambilnya capital ya. Untuk saldo laba tahan retain earning. Oke. Nah, fix, kemudian kita lanjut. Nah, ya. Di sini kan ada akun default mata uang, terus ada di bagian diskonnya nggak diisi, kita isi aja yang sales time diskon rupiah, kita klik ya. Kemudian klik lanjut. Kemudian kita kan kalau misalnya ada diskon tambahan di sini, tapi kalau nggak ada lanjut. Kemudian kita bentar, kita lanjut lagi. Nah, di pelanggan kita klik pelanggan itu, terus kita buat apa aja pelanggan kita. Nih ada yang pertama sekali si Afdal ya, kita klik tambah, itu nomornya di C-001, namanya Afdal, alamatnya di Lubuk Lintah, Kota Padang ya. Nah, ini informasi yang kita dapat di buku, tapi kalau misalnya ada yang lain kita bisa tambahkan. Tapi kalau misalnya informasinya cuma ini, udah kita masukin oke. Nah, ya. Kemudian ada siapa lagi customer kita? Ini maksudnya adalah customer yang piutang ya sama kita ya, pelanggan yang piutang. Tapi kalau kita mau masukkan semua pelanggan, boleh kita masukkan semua pelanggan dulu ya. Ada yang dari Malala, berarti Malala C02 ya, Malala, karena dia nggak ada informasinya, kita klik langsung aja, klik tambah lagi, terus ada si Afdal udah, A I Sek Unan. Oke. Kemudian tambah lagi si Budi. Nih, yo Budi yo. Klik oke yo. Kemudian selanjutnya si Dani. Kemudian si Lutfi. Kemudian yang terakhir si Nisa ya. Benar gak sih? Coba cek dulu deh. Ini rasanya apa? Itu tuh. Malala, Afdal, Isaac Yunan, Budi, Dani, Lutfi, sama Nisa. Oke, betul. Nah, di soalnya itu dijelaskan bahwa ternyata si Afdal ini berhutang nih sama kita. Berarti di kitanya itu tercatat akun piutang. Berapa akun piutangnya si Afdal? Itu ada 1.500.000.
Kita klik saldo awalnya berarti 1.500.000. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke. Yang lain-lainnya ini dia cash. Oke, berarti cuma si Afdal nih. Yang apa ya? Terus kita klik lanjut. Pemasok ini ada di satu aja, ternyata pemasok kita yang Andalas Clothing ya. Kita klik S.001. Andalas Clothing. Alamat dia ada di Jalan Katip. Tip nomor 7. Kotanya adalah Padang. Kita klik OK. Nah, di sini ternyata kita ke si Andalas Clothing ini berhutang 3 juta rupiah. Kita isi saldo awalnya 3 juta. Nah, udah selesai ya. Oke, lanjut. Kita klik lanjut. Nah, di sini ada proyek nggak ada ya, kita klik lanjut. Oke, udah sampai di persediaan. Kita kan termasuk perusahaan jasa, jadi kita nggak pakai persediaan. Kalau kita perusahaan dagang, kita wajib nginput persediaan. Nah, untuk sampai ke ini tahap ini tetap, kita harusnya kan lanjut nih. Tapi kalau kita lanjut tanpa mengisi persediaan ini tuh dia biasanya bakalan ngehang. Oke, caranya adalah kita klik aktifan lancar. Nah, iya. Bentar. Oke, aktifan lancarnya. Oke, kita masuk dulu, kita klik tambah ya. Aku udah langsung aja nih. Udah, setelah diklik aktifan lancar. Kemudian kita klik tambah. Nah, kita bikin golongannya. Itu ada kalau di pajak itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Kalau golongan 1 itu biasanya 4 tahun. Umurnya itu 4 tahun. Kalau 2 8 tahun, 3 16 tahun, 4 20 tahun. Oke. Kita buat golongan 1. Metode yang kita pakai itu garis lurus. Angka tahunnya 4 tahun. Ini akan langsung terisi tarifnya ya. Klik OK. Lanjut terus. Tetap metode penyusutannya garis lurus, angka tahunnya itu 8 tahun karena di golongan 2. Ini kita tap atau kita enter aja udah langsung nih tarif penyusutan pajaknya langsung muncul. Kemudian klik OK. Kemudian tekan tambah lagi, golongan berapa lagi? Golongan 3. Kode penyusutannya itu garis lurus berapa tahun lagi tuh? Berarti 12 tahun ya. Kok 12 tahun? 16 tahun. Ya, 16 tahun. Nah, ya. Klik OK. Bentar dulu. Oke. 16 tahun apa 12 tahun ya? Bentar. Izinkan saya ngecek dulu ya, guys. Bentar. Sorry ya, guys. Ini bentar. Ya, betul ternyata 16 tahun 16 tahun. Kita klik OK. Kemudian lanjut ke golongan 4. Haus ternyata ngomong-ngomong gini, guys. Gimana ya dosen-dosen itu ngajarkan itu haus banget pasti ya. Iyalah ya kan. Klik OK. Kemudian nih ada 3 lagi yang harus kita tambahkan, yaitu bangunan semi permanen sama bangunan permanen terus sama tanah. Oke, kita input dulu tanah. Nih, tanah itu kan nggak ada nggak ada penyusutannya nih, jadi kita bikin tidak terdepresiasi, nggak tahunya itu 0. Oke. Nah, udah. Kemudian masuk lagi ke bangunan ya, bangunan semi per, per permanen. Nah, metode penyusutannya itu adalah garis lurus, angka tahunnya itu 10 tahun. Oke, kemudian ini semi permanen. Kemudian lanjut ke rumah permanen, bangunan enggak harus rumah, bangunan permanen. Permanen itu metodenya tetap garis lurus. 20 tahun.
Oke, nah udah selesai kan kita inputnya. Oke, kita klik lanjut. Nah, ini kan ada tipe aset tetap. Itu tadi kita ada aset tetapnya itu ada peralatan sama kendaraan. Jadi kan ini belum ada nih. Kita buat tambah. Tipe apa sih? Equipment ya guys. Tipe setup pajak itu equipmentnya termasuk golongan 2 karena di sini peralatan katanya umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi kalau misalnya golongan satu tadi itu kan 4 tahun nih. Dia ada 5 tahun berarti dia di golongan 2. Nah, ya umur ekonomis pajaknya 8 tahun. Kita klik OK. Kemudian lanjut lagi apa lagi kendaraan ya? Vehicle. Tipe aset tetapnya itu golongan berapa tadi? Katanya listrik kendaraan punya umur ekonomi 10 tahun, berarti 10 tahun berarti masuknya ke golongan 3. Nah, ini udah terisi otomatis nih. Kita klik OK aja lagi nih. Udah. 2 itu aja kan aset tetap kita tadi. Ya kan? Oke, kita klik lanjut. Nah, kita klik tambah lagi tipe kode aktifanya itu kita mau isi nih kode aktifanya itu P P 01 misalnya. Tipe aktifanya itu equipment. Nah, tanggal belinya tanggal berapa? Kita lihat di sini. Di soal penyesuaiannya. Peralatan itu bahasa Inggrisnya equipment. Peralatan memiliki umur ekonomis 5 tahun dan disusukan dengan metode garis lurus dibeli Juli 2013. Maka kita ubah nih guys ke Juli 2013. Juli, mana kamu Jul? Nah, lihat tanggal 1 Juli. Nah, biasanya tanggal beli itu kan biasanya nggak mungkin kan peralatan itu kita beli kita anggurin, nggak mungkin ya. Berarti tanggal beli sama tanggal pakainya kita bikin sama. 2000 berapa tadi? 2013 ya. Kelewatan guys. Juli. 1 Juli. Terus 1. Nah, keterangannya itu adalah harga perolehan peralatan. Berapa jumlahnya? 1. Diasumsikan 1 ya. Oke, kemudian kita bikin ini udah ya di umumnya ini. Terusnya garis lurus. Umur aktifanya itu tadi ada di umur 5 tahun. Akun aktifanya itu adalah equipment. Akun penyusutannya equipment. Nah, beban penyusutan peralatan kan belum ada nih. Kita klik baru. Beban ya. Beban itu 6. Udah. D beban penyusutan peralatan berarti debt equipment expense beban. Nah, kita klik OK. Dah. Kemudian ini klik ini. Siap. Kita klik pengeluaran. Nah, di sini kita pilih akunnya itu adalah capital. Kita klik. Nilainya berapa? Yuk, kita lihat ke neraca kita tadi itu. Equipment berapa? 26 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, kita klik. Habis itu simpan dan tutup. Oke. Terus ada lagi aset tetap kita tuh ada kendaraan. Kita klik tambah P02 aja nggak apa-apa. Vehicle. Terus dia kendaraan mempunyai umur ekonomi 10 tahun terhitung 1 Desember 2014. Berarti tanggal belinya 1 Desember 2014. Nah, begitu juga dengan tanggal dipakai dia. Nggak mungkin kan kita pakai, nggak kita beli nggak kita pakai gitu. Ini keterangannya harga perolehan kendaraan. Kita asumsikan jumlahnya 1. Ya nggak mungkin lah jumlahnya banyak. Umur aktifanya itu adalah 10 tahun.
Ini maksudnya tahunnya ya, ini tahun berapa bulan gitu. Karena ini 10 tahun berarti kita 10 aja kita tulis. Terus metode penyusutannya itu adalah garis lurus. Akun aktifannya adalah vehicle, akumulasi penyusutannya adalah. Nah, ini juga belum ada, kita klik yang biru. Beban 62. Namanya itu adalah penyusutan, beban penyusutan. Sebenarnya ada off-nya sih. Off kan expense tadi yang salah ya, tapi biar aja lah nggak apa-apa, klik oke. Nah udah lanjut ke simpan dan tuh. Oh iya ya Allah lupa capital juga ya guys, karena dia modalnya ya berapa jumlahnya tadi, 35 juta. Ini mungkin dia beli mobil kali ya, 6. Dah barulah kita klik simpan dan tutup, baru bisa dia. Oke, kemudian kita udah nih terinput aset tetapnya. Kita klik lanjut. Oke, guys. Kita cocokkan dulu ya sama angkanya ya. Oh iya, akumulasi penyusutannya kan belum ada nih. Oke, gimana caranya buat akumulasi penyusutan? Akumulasi penyusutan tuh nggak perlu kita input, tapi bisa langsung klik aktivitas, klik periodik, klik proses akhir bulan, terus tanggalnya di sini kita jadikan Februari. Tahunnya tahun berapa ya ini? Tahun 2016. Nah, nilai tukarnya rupiah, kita klik oke. Oke. Kita coba klik. Nah, barulah ini hasilnya itu balance sama yang ada di buku kita. Untuk akuntansi ini kalau balance itu kita rasanya happy banget ya kan guys, happy banget gitu rasanya kayak. Ini just information, kenapa aku hampir 80% hafal ini, karena aku udah ngulang ini 4 kali. Ini yang keempat. Kenapa? Karena aku salah di balance-nya itu nggak balance, nggak sesuai dengan yang ada di buku. Terus cari lagi, ulang sampai akhirnya ini yang keempat. Alhamdulillah balance. Sebenarnya video ini aku buat bukan untuk menggurui yang lain ya, tapi hanya untuk diriku sendiri sebenarnya, untuk supaya nggak lupa. Tapi aku mau upload ke YouTube biar apa, penyimpanannya itu ada gitu. Maksudnya kalau di YouTube kan kita tahu sandi emailnya apa, terus YouTube-nya apa, jelas bisa kita lihat lagi nanti kalau sekiranya kita lupa. Kalau tersimpan di handphone atau di laptop, siapa tahu bisa hilang gitu. Nah, ini belum selesai guys. Ini baru akun awal, tapi aku udah bahagia banget. Terus sekarang barulah kita masuk ke transaksi. Nah, terus informasinya juga aku salah tuh di akumulasi penyusutan. Ini berapa kali tuh aku salah, ada yang di bagian bangloannya aku nggak isi pertama, terus nggak balance nih angkanya di sini, terus ininya diisi terisi, jadi ini nggak balance, jadi beda gitu meskipun jumlahnya sama. Aku 4 kali coba jumlah debit kreditnya sama nih, sama di buku ada 102 juta 425, betul sama aku. Cuman yang salahnya ini di sini, angka-angka yang di sininya entah di mana-mana yang salah gitu. Ada di bangloannya aku nggak input, terus kekurangan di capital, terus ada laba ditahan juga, terus ada juga habis itu aku coba lagi, kemudian di akumulasi penyusutannya nggak balance. Terus yang pertama yang aku salah itu adalah di bagian penginputan akun receivable. Nah jadi gini, aku mau jelasin sedikit. Akun receivable itu yang ini kita input tuh yang ada di buku, karena ini maksudnya ini adalah saldo awal sebelum tanggal 1 Maret gitu maksudnya. Logikanya adalah saldo awal sebelum 1 Maret. Jadi yang kita input di sini bukan transaksi ya. Jadi pertama sekali itu aku salah transaksi yang aku masukkan di sini, karena di sini ada akun receivable itu katanya dibayar nih 1 juta. Aku bikinlah 1 juta gitu. Padahal sebenarnya kan 1.500.000 dia sebenarnya si Afdal ini hutang. Tapi
Tapi di transaksi 1 Maret, di transaksi bulan Maret itu Afdalnya udah bayar 1 juta. Yang aku input justru yang Afdal udah bayar, bukan Afdal ngutangnya nih gitu. Itu yang salah. Sama juga dengan akun akun payable. Aku juga kayak gitu. Jadi kan kita tuh ngutang ke Andalas Clothing tuh 3 juta, tapi ketika bulan Maret kita tuh lunasinya 2 juta. Jadi aku tulisnya itu 2 juta, aku tulisnya itu 2 juta, jadi berselisih. Itu yang pertama sekali. Setelah itu aku bolak-balik terus aku pahami ternyata aku mengambil kesimpulan kalau mungkin ternyata apa yang diisi itu yang di sini ya, yang awal. Cuma aku nggak tahu maksudnya awalnya tadi itu, nggak tahu. Cuman kayak logika. Jadi aku input lah yang 1,5 juta sama 3 juta yang untuk akun receivable sama akun payable. Nah, ini udah balance nih, udah sama nih sama yang di buku. Terus apa lagi nih yang salahnya? Ya, di sini akumulasi penyusutan. Nggak balance. Terus bangloannya juga aku nggak isi pertama. Cuman aku nggak yang kedua tuh aku nggak lihat bangloan. Bangloannya aku kosongkan. Aku pikir ini di mana ya isinya gitu, kayak kan katanya tadi akun hutang itu adalah akun yang nggak boleh diisi di awal. Terus setelah diingat-ingat itu kan akun hutang, sedangkan di sini nih Bang Luan ini termasuk hutang jangka panjang. Jadi terus aku berpersepsi, oh mungkin nggak masuk ya. Oh mungkin masuk di awal. Jadi aku udah input di awal nih Bang Luan ini. Terus ternyata di sini lagi salah nih, pas percobaan aku yang ketiga, ini salah di sini. Dia akumulasi penyusutan. Jadi tadi itu aku inputnya itu saat di aktivitas tadi yang di periodik itu aku kan kalau kita apa tuh kan di periodiknya tuh Februari 2016, aku inputnya Maret 2016, jadi ini nggak balance. Terus kemudian sampai akhirnya aku menyerah itu tadi itu. Terus kayak kita ada discuss di WA group sama dosennya juga, aku discuss ini terus aku kayak ada teman aku juga yang punya masalah sama, kita punya masalah sama, tapi kita sebenarnya tuh karena kita nggak ngerti aja sebenarnya tadi itu. Terus habis itu maksudnya dijelaskan nilai angka-angkanya sama dosen aku, ini bener kok, nggak ada, kami tuh masih berpersepsi soalnya yang salah. Kemudian dia bilang nggak ada soalnya yang salah, ini bener anak lokal ini betul, kata beliau seperti itu. Terus kami kayak oh yaudah. Terus aku karena aku punya rasa penasaran yang cukup tinggi, aku kerjakan lah kan. Maksudnya bukan aku kerjakan, aku kayak loh ini kok dikasih contoh sama dosen aku tuh kayak kok beda ya, ini gimana bedanya. Terus aku bilang oh sampai akhirnya temen aku bilang dia tanya ke anak kelas lain yang betul itu, ternyata kak untuk akumulasi penyusutannya itu kita salah pakai gitu kan. Ya dia harus buat Februari gitu. Oh pakai bilang gitu kan, kita salah di sana gitu. Terus oke. Aku berpikir lah kenapa dia buat Februari ya. Terus sampai akhirnya otak aku berpikir bahwa kenapa dia pakai Februari, karena dia adalah saldo awal untuk Maret, bukan pakai Maret Ferguson. Oke, udah dulu ya curhatnya, kita lanjut. Oke, lanjut. Kita klik lanjut. Nah, di sini ada preferensi dosa. Kita klik lanjut lagi. Nah, selamat. Sudah selesai. Belum, masih di awal. Kita klik selesai. Nah, sudah muncul seperti ini kan. Apa lagi yang harus kita kerjakan? Ya, kita nginput transaksinya yang udah ada pada bulan Maret. Oke.